Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kedua-duanya mendapatkan kenikmatan, tentunya ada pemanasan, kan begitu Pak ya. Ini beberapa hal saya tuliskan ya, supaya tidak salah prasangka atau tidak memahami. Pertama, ada Al-Quran yang begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu adalah ladang-ladang bagimu, tempat bercocok tanam bagimu. Faktu harthakum, maka datangilah tanah tempat cocokmu itu annasyitum, sebagaimana engkau kehendaki. Artinya tidak ada batasan ya. Jadi kalau kita mendatangi istri kita itu tidak ada batasan, apa saja ya. Nah, setelah itu disampaikan dalam hadis an Huzaimah bin Thabitin, dari Huzaimah bin Thabit, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yastahyi minal haqqi, sesungguhnya Allah itu tidak segan-segan, tidak malu-malu terhadap hal yang hak, yang benar. Salasa marotin, sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah. Lanjutnya, la ta'tun nisaa fi adbarihinna. Nah ini, jangan engkau mendatangi istrimu lewat ngapunten, maaf anusnya. Ada larangan. Jadi yang di atas annasyitum, sakarmu, wis pokoknya sak geleme lah. Tapi ini ada larangan dari belakang atau anusnya. Nah, di berbagai hadis atau kitab dijelaskan, seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya, ngapunten, maksudnya menggauli atau jima dengan istrinya. Pertama, istrinya dalam keadaan haid atau nifas, ini tidak boleh ya. Yang kedua, istri dalam keadaan melaksanakan puasa wajib, baik puasa Ramadan maupun puasa nadar, itu wajib. Selanjutnya, tidak boleh mendatangi istri saat istri berihram, baik ihram haji maupun umrah. Kalau sudah menjatuhkan niat haji atau umrah, maka sejak itu tidak boleh ya mendatangi istrinya. Jadi hal yang termasuk dari belakang tadi, ini yang dilarang. Tapi setelah itu monggo, saya baca selanjutnya di kitab Fathul Mu'in, ini kitab madhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yajuzu li zauji kullu tamattu'in minha, diperkenankan suami ini bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apa saja. Oh pokoknya ya, gaya mengkungkung, gaya mengkungkung ya, diperbolehkan. Dimasiwa halqati tubuhiyah, kecuali di lingkaran anusnya. Jadi gaya apa saja boleh. Dilanjutkan, ngapunten dok bunuh didik, walau bimasi iya, ngapunten ya, meskipun sampai menghisap apa ya dia, apa kelentik tahu apa itu namanya ya, semacam itulah. Meskipun sampai menghisap kemaluannya, gampang begitu, ini diperbolehkan. Ngapunten, nggak ada ngomong, wah itu binatang itu loh gitu ya. Ini fatwa para ulama ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in
ya mazhab Syafi'i. Lalu di kitab tafsir Qurtubi, ya, Syekh Qurtubi ini ulama Maliki, dari mazhab Maliki, ya. Ya juzulahu ayyal hasahu bilisanihi, ya, diperbolehkan suami ini ngapunten menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya, dengan mulutnya. Oh ya pun Pak ya, me opo ngapunten, ini kalau tidak disampaikan menganggap hal yang demikian itu tidak boleh dan seterusnya. Ya, ini ulama mazhab Maliki, bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Ya zuzulahu ayyal hasahu bilisanihi. Lalu di kitab Al-Qadi itu Abu Ya'la Al-Kabir adalah ulama besar mazhab Hambali. Ini menfatwakan ya juzu taqbilul farji qoblal jima'i, diperbolehkan ngapunten mencium farji atau kemaluan istrinya qoblal jima'i, sebelum jima. Wa yukrahu ba'dahu, tapi makruh setelah jima. Nah ini ada larangan, ya larangan tapi makruh. Sebelum jima ini diperkenankan mencium, menjilatin dan seterusnya. Tapi setelah jima ini makruh. Ya, apa kok makruh? Sing iso jawab ibu-ibu. Ya nanti itu. Lalu di kitab Al-Mughni ini Ibnu Qudamah, ini ulama madhab Hambali. Wa yustahabu ayyula'iba imratahu qabla jima. Disunahkan, nah malah disunahkan ini. Disunahkan mencumbu istrinya sebelum jima. Kenapa? Litanhatu syahwatuha, untuk membangkitkan syahwatnya. Fatanala min lazzatil jima'i mithla ma nalahu, supaya ia mendapatkan lazat itu kenikmatan saat jima seperti suami yang mendapatkan kenikmatan itu. Ini para ulama ngapunten, pokoknya kok disongwan niku ngaji kok diajari ngono ya, supaya kita tidak salah dalam menilai orang. Jadi pertama, dalam Al-Qur'an dijelaskan wanita itu adalah ladang kita, kita boleh mendatangi ladang kita kapan saja, bagaimana caranya boleh. Yang tidak boleh ketika kita jima di belakang atau anusnya. Kedua, saat haid atau nifas, saat puasa wajib, saat ihram, baik ihram untuk umroh maupun haji, itu yang tidak boleh. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya diperbolehkan bersenang-senang dengan istri semaksimal mungkin, ya, cuma tidak boleh yang tadi dilarang, ya. Nah, ada anjuran dari mazhab Hanafi, Hambali, kalau yang demikian itu mencium, menjilat dan seterusnya dilakukan sebelum jima, dimakruhkan setelah jima. Dan juga di kitab Al-Mughni karangan Syekh Ibnu Qudamah mazhab Hambali malah sunnah, ya, disunahkan bercumbu dengan istri supaya membangkitkan birahi, ya, supaya istri mendapatkan sama dengan apa yang didapatkan oleh suami, ya. Iki meneng kabeh iki ngongokno ngantuk tane apa iki? Tak lho kok kepengin. Pak Pebi. Ya ngapunten sing wis tuwa ya wis ngongokno wae gak apa-apa, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua,
Ya kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan soleh soleha. Ya kasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan dana kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.